berarti? Ada? Tidak. Tidak ya, oke bagus, mantap. Berarti semua perasaannya lagi bahagia. Karena sudah bahagia, artinya tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Bisa ya kan? Bisa? Bisa. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Irma. Kepada Irma dipersilahkan. Doanya siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, anak-anak ibu semua, kita sudah berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, coba ibu mau kalian periksa perhatian diri kalian masing-masing. Apakah bajunya sudah rapi? Khususnya untuk anak ibu yang ganteng-ganteng ini, bajunya udah dimasukkan kan? Udah ya, oke, udah ganteng. Kemudian posisi meja dan kursi apakah sudah rapi? Sudah? Oke, selanjutnya coba diperhatikan kembali lingkungan di sekitar tempat duduk kalian. Apakah ada sampah di daerah tempat duduk kalian? Jika ada sampah, segera dibuang pada tempatnya. Ada Bu, ini. Oh ya, oke, silakan dibuang pada tempatnya ya. Akan periksa kehadiran kalian semua, ya. Hadiran masing-masing. Nama ibu panggil seperti biasa, angkat tangan sambil bilang, hadir Bu, ya. Saya Agnes Gloria. Enggak hadir Bu. Tidak hadir? Kemana dia? Sakit atau izin, sekretaris? Izin kemana? Oh, ada acara keluarga, iya ya kan, nggak hadir dia. Nanti kasih tahu sama dia kalau ada tugas berikutnya ya nak ya. Iya. Kemudian Anggi Bresley, Anis Farhana, Cantik Resika, David Nyaman, Eka Nobitasari, Yes Yurun, Yuanita Syafira, Zafira Husna. Oke ya, berarti yang berhalangan hadir hari ini hanya Agnes ya. Oke. Baiklah anak-anak ibu semua. Kira-kira bagaimana nih persiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah ready, sudah mantap? Sudah? Sudah. Kalau gitu biar tambah mantap dan semangat, kita ice breaking dulu. Ikuti instruksi dari ibu ya. Ya, saat itu ice breaking ini namanya tepuk 1, 2, 3 H-I-U. Ya, H-I-U. Jadi kalau ibu bilang tepuk 1, kalian bisa lakukan tepuk 1 sambil bilang H. Tepuk 1, H. Ya kan? Tepuk 2, H-I. H-I dulu. Baru kemudian tepuk 3, H-I-U. Bisa? Bisa? Dibuka tadi mulutnya, jangan malu-malu ngomongnya, biar semangat ya. Oke? Biar tidak ngantuk. Bisa ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, silakan beri tepuk tangan. Nah, anak-anak ibu semua, siapa nih kira-kira yang masih ingat apa sih materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya ya, materi kita pada pertemuan sebelumnya itu adalah tentang berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional. Nah, kemudian untuk materi pada pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari konsep dari KA generatif. Ya. Nah, ini dia.
depan ini. Anak-anak ibu semua, ya, pernahkah kalian menggunakan aplikasi yang di depan ini? Ini apa namanya ini? Ini aplikasi Cici. Untuk apa kalian menggunakan ini, nak? Iya betul, untuk ngerjain tugas. Jadi semua anak-anak itu sudah pernah menggunakan ini Cici AI. Ya kan, ada ibu di sini, ya. Anak-anak ibu di sini sekarang tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini ialah kita hanya ditekankan untuk mampu mendefinisikan konsep dari KA atau yang akrab kalian dengan AI generatif. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu ada sedikit motivasi mengenai KA. Ya, di zaman sekarang ini semua serba-serbi menggunakan teknologi. Kalian ini merupakan generasi apa? Gen Z. Yang apa-apanya menggunakan teknologi. Bisa yang jadi menciptakan, bukan kalian mempelajari coding dan kecerdasan artifisial ini dari sekarang, mudah-mudahan kalian nanti di masa mendatang bisa menjadi seseorang yang bisa menciptakan sebuah aplikasi, bukan hanya sekedar sebagai pengguna. Nah, gitu dia maksudnya. Jadi harapan ibu, salah satu di antara kalian ada yang jadi seorang programmer hebat. Nah, setidaknya kita bisa jadi pengguna yang memang bisa mengikuti perkembangan teknologi. Jangan kita di zaman sekarang masih dikenal gaptek, ya kan? Kita bisa mengikuti perkembangan teknologi dan kita bisa menggunakan teknologi secara bijak dan smart. Silahkan perhatikan, tontonlah video pembelajaran ini dengan fokus dan serius. Catat poin-poin pentingnya, ya. Perhatikan dan simak bagus-bagus. Generatif AI adalah model AI yang dapat menghasilkan konten berupa teks, gambar, video, audio, dan juga lain sebagainya. Sekarang, generatif AI sedang menjadi topik hangat karena keberadaan DALL-E dan ChatGPT. Baik DALL-E maupun ChatGPT, mereka dibuat oleh OpenAI. ChatGPT merupakan salah satu contoh generatif AI yang dapat menghasilkan teks. Sementara DALL-E adalah generatif AI yang dapat menghasilkan gambar. Contoh lain dari generatif AI yang memberikan output berupa gambar antara lain Midjourney, Stable Diffusion, Gauguin, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu generatif AI. Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generatif AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generatif AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generatif AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Contoh dari produk yang telah ibu coba ini dengan inputan foto wajah ibu. Ingat, KA itu adalah teknologi mesin. Teknologi mesin itu, dianya itu harus memakan perintah dari manusia. Jadi kita mau hasilnya itu seperti apa,
tergantung sama instruksi yang kita berikan sama dia, perintah yang kita berikan sama dia. Jadi AI itu, KA itu kita anggap sebagai asisten pribadi kita. Kita harus jelas, harus detail memberikan perintah sama dia, baru dia bisa memberikan hasil yang maksimal. Gitu ya, harus jelas perintahnya. Perintah itu tadi di dalam AI itu dia disebut sebagai prompt. Sebagai apa? Prompt. Ya, ini dari inputan gambar ibu tadi dengan prompt. Nah, inputan gambar pas foto ibu, ya kan, dengan prompt perintah tugasnya itu tadi yang tadi ibu bacakan, maka hasilnya mana dia? Maka hasilnya adalah penasaran, jreng jreng jreng. Selanjutnya, nah, ada yang tahu ini gambar aplikasi apa? ChatGPT. ChatGPT. Oke, betul nggak ya? Dipikirkan dulu sama dia ya, betul nggak ya? Iya betul, ini adalah ChatGPT. Wow, sering pakai ya? Sering pakai? Iya, good. Oke, selanjutnya, pernahkah kalian menggunakan aplikasi yang satu ini? Apakah dia? Pernah? Apa ini? Gemini. ChatGPT pernah, Gemini pernah. Menurut kalian, aplikasi itu tadi siapa yang buat? Manusia atau komputer? Manusia. Iya benar. Aplikasi itu tadi, AI itu tadi, ya, ChatGPT, Cici, Gemini dan lainnya itu yang buat adalah manusia, bukan komputer. Contoh ya, kita buat di sini. Ibu contohkan di sini. Di sini ibu cuma minta tadi kan role, tadi kan alurnya kita buat RTO. R itu peran. Sebagai ini ibu tanya, seorang siswa yang belajar, yang sedang belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Itu tadi perannya. Jadi jadikan dia, AI itu kan asisten pribadi, ingat ya, asisten kita. Jadi jadikan dia sebagai asisten kita. Berikan dia instruksi sebagai seorang siswa. Nah, itu dia. Itulah peran dia sekarang. Ya, yang sedang belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, baru kemudian kita berikan tugasnya, tasnya. Nah, masukkan, buatkan saya, ya kan? Buatkan saya PowerPoint. Misalkan kalian disuruh buat PowerPoint sama gurunya tentang apa? Berpikir komputasional. Dah, itu T-nya. Kemudian O, outputnya. Kalian mau hasil yang kayak mana? Mau secara lengkap. Buatlah secara lengkap dan detail. Kemudian kita dengerin. Tunggu sebentar, dia akan menghasilkan apa yang kita minta. Sekarang dari pemaparan tadi, kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ini Syifa. Bu, bagaimana caranya supaya gambar yang akan dibuat sesuai dengan apa yang dimaksud? Bagaimana? Nah, itu dia. Ada pertanyaan dari temannya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Bagaimana caranya membuat supaya gambar yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita maksud? Siapa? Si Indah. Coba Indah, beri. Cara membuat supaya gambar yang ingin dibuat sesuai dengan apa yang dimaksud ialah dengan membuat perintah atau yang disebut prompt dengan jelas, detail, rinci, dan tepat. Itu tadi. Jadi untuk membuat gambar yang ingin kau buat, misalkan ingin berada di kapal feri bersama pujaan hati, menghayal, ya kan? Kemudian
atau yang ingin naik helikopter, naik pesawat. Semua itu harus disesuaikan sama perintahnya. Siapa yang bisa ke depan mencoba mempraktikkan menggunakan mengedit foto dari AI ini? Siapa yang bisa? Oke, baiklah, di depan. Kita pakai yang mana nih? ChatGPT apa Gemini? Gemini ya. Kita pakai yang Gemini. Oke, ini tadi dia memberikan jawaban-jawaban ini. Oke, silakan Ayla. Kita tunggu ya kawannya. Kita tunggu kawannya menerapkan penggunaan dari Gemini AI. Nah, itu adalah inputan foto si Ayla. Jadinya, harus dibuat dia promnya kan tadi dia harus jelas instruksinya. Kita tunggu hasilnya, apa yang akan terjadi. Penasaran? Anda penasaran? Oh my god, OMG hasilnya, ya kan? Iya kan? Itu dia, ya. Itu dia hasil dari percobaan membuat gambar di AI oleh teman kalian. Oke, beri tepuk tangan untuk ya. Ya, jadi ingat KA generatif itu adalah teknologi yang mampu menghasilkan atau menciptakan konten baru seperti teks, gambar, ataupun musik. Dia bisa bekerja secara mandiri dengan membaca pola data yang sudah masuk. Yang ingin ditanyakan, ada kan? Anak-anak ibu yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Apa saja informasi contoh aplikasi KA generatif yang sering kita gunakan? Oke, ada pertanyaan dari kawannya. Coba, apa saja contoh KA generatif yang sering kita gunakan? Kira-kira? Jangan ibu lagi jawab. Anak-anak ibunya ada nggak yang bisa jawab? Oke, Abang Ganteng. Aplikasi KA generatif yang sering kita gunakan ialah ChatGPT, Gemini, Cici, dan Studio AI. Iya betul. Kasih tepuk tangan. Sesuai caranya ya, tapi yang umum kita gunakan itu ya ada ChatGPT, Gemini, Cici, ada satu lagi Studio AI, ada banyak yang lainnya. Di sini ibu akan membagi lembar kerja yang akan kalian diskusikan, kalian bahaskan bersama teman kelompok kalian. Silahkan dijawab, silahkan didiskusikan soalnya, kemudian dijawab dan dipresentasikan. Ibu mau kelompok yang sudah siap nanti mempresentasikan, ya. Yang kuat lah, apa lagunya? Satu, tuliskan definisi kecerdasan artifisial generatif menurut pemahaman kelompokmu. KA generatif adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu membuat atau menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, suara, atau video berdasarkan pola yang dipelajarinya dari banyak data. Dua contoh aplikasi KA generatif, ChatGPT, Midjourney. Tugas berikutnya, ada tugas lagi berikutnya bersama kelompok kalian. Refleksikan apa yang kalian pelajari hari ini, apa tantangan yang kalian temui saat membuat gambar dengan bantuan teks pada AI tadi, kemudian bagaimana kalian mengatasi tantangan tersebut,
kehidupan sehari-hari. Dituangkan, dituliskan, nanti kelompok yang sudah selesai silakan dibacakan hasil refleksinya. 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini tentang KA generatif yang manfaat serta risikonya, tujuan dan cara kerjanya. 2. Apa tantangan yang kamu temui saat mempelajari cara membuat gambar dari deskripsi teks pada AI? Tantangannya adalah wajah yang ada di foto dengan yang dihasilkan oleh AI itu berbeda. 3. Bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Kita harus menjelaskan gambar yang ingin kita buat dengan memasukkan prompt secara detail dan jelas. 4. Gimana kamu bisa menggunakan fitur-fitur ini dalam kehidupan sehari-hari dari barang-barang elektronik seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi Ibu tekankan, jadi KA generatif itu adalah teknologi yang mampu menghasilkan dan menciptakan konten baru seperti gambar, musik, video, dan lainnya. Yang sedang tren viral saat sekarang ini adalah mengedit, membuat foto, gitu ya, dengan background yang berbeda-beda. Tapi ingat nak ya, kita harus bijak dan smart dalam menggunakannya. Karena itu AI itu atau KA itu sejatinya dia adalah buatan manusia. Tidak bisa mutlak sepenuhnya kita percaya. Ya, nah itu dia burungnya terbang lagi. Ya, ingat AI itu karena dia tiruan manusia, dia bisa karena dia buatan manusia, dia bisa meniru kreativitas manusia, membuka banyak peluang di bidang pendidikan, seni, teknologi, dan membantu otomatisasi pembuatan konten secara efisien. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita sudah memaparkan definisi dari konsep KA generatif. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kualitas data dari KA generatif. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Fokus, tangannya diangkat, dibuka tangannya. Ya, 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri. Bisa ya? Ikuti Bu ya. Oke. 1, 2, 3. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri. Diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk. 2 jari yang kiri, 2 jari yang kanan. Ditembak-tembak dong. Ditembak-tembak dong. Ditembak-tembak dong. Ditembak-tembak dong. Baiklah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ingat sekali lagi, jika tidak mampu menciptakan sebuah teknologi, setidaknya kita semua bisa mengikuti perkembangan teknologi, ya, bisa menggunakannya, mengikutinya secara bijak dan smart. Bisa ya, Nak ya? Iya, supaya tidak ada lagi istilah gaptek. Apa gaptek? Gagap teknologi. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, kepada ketua kelas, dimohon untuk pimpin berdoanya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak.